Saat sepulang sekolah, Mona bersama temannya Nanda berbincang-bincang. Lalu tiba-tiba temannya melihat dan mengomentari bentuk fisik Mona yang gendut dan menakut-nakuti efek dari badan yang gendut. Lalu Mona merasa sedih dan terkejut sehingga membuatnya sepanjang jalan pulang ia terus melihat tubuhnya dan berinisiatif untuk melakukan diet. Gimana? Aku lihat-lihat badan kamu makin gendut ya. Jelek tahu kalau badan makin gendut nanti susah dapat pacar. Bisa iya gendut tahu. Cepet ubah penampilan kamu biar cepet dapat pacar. Habis itu jelek tahu kalau gendut kayak gini. Nah iya ya aku gendut. Kalau ini bilang Nanda tadi benar, berarti aku harus diet. Sesampainya di rumah, Mona tampak murung. Kemudian ibunya menyuruhnya makan, namun ia tidak mau makan karena akan melakukan diet. Dan ketika hendak mau makan, ia selalu takut dan akhirnya Mona hanya mengkonsumsi cemilan. Itu pun dia selalu melihat jumlah kandungan kalori snack yang ia makan agar tidak gendut. Nah kita makan dulu lah, jangan nasi kuning aja. Dulu aja mak nasi kenyang. Ya udahlah, mak tinggal dulu ya, jangan lupa makan ya. Kita mau diet, terus kalau makan itu tambah gendut. Ini makan dulu aja. Udahlah segini aja, nanti makin gendut. Beberapa saat kemudian, ibunya melihat bahwa anaknya tidak mau makan. Lalu Mona menjelaskan kenapa ia tidak mau makan, yaitu karena diejek oleh teman-temannya gendut. Loh, makanannya kok belum dimakan nak? Mau diet mak, tadi kata temanku aku gendut. Kamu itu gak gendut loh, badan kamu itu udah ideal. Kamu itu harus makan, kamu harus tahu jaga kesehatan kamu. Selain melakukan diet dengan membatasi makan, Mona juga melakukan olahraga yang sering untuk membantu dietnya. Setiap malam, Mona selalu bercermin untuk melihat kembali bentuk tubuhnya dan dibarengi oleh rasa cemas dan takut. Setelah beberapa minggu menjalani diet ketat, Mona terlihat lemas di kamarnya, dan sudah beberapa hari ia sering mengurung diri di kamar. Kemudian sang ibu menghampirinya dan kembali melihat anaknya tidak mau makan. Ini makanannya kok belum makan kok? Nah, kenapa sih kamu ini? Kenapa makanannya belum dimakan? Tergantung mas mak, aku juga pusing. Kamu kenapa sih nak? Akhir-akhir ini mama lihat juga kamu badannya makin kurus. Terus kamu sering banget ngurung diri di kamar. Kamu kenapa sih nak? Mak bingung nih kamu kenapa? Kita periksa ke rumah sakit aja ya. Karena sang ibu merasa khawatir dengan kondisi anaknya, ibunya langsung membawanya ke rumah sakit untuk diperiksa. Dan pada pukul 11 pagi, mereka tiba di rumah sakit. Sang ibu langsung melakukan pendaftaran. Permisi sus, saya ingin mengatakan anak saya berobat sus. Silakan dulu. Kita daftarkan dulu ya. Siapa yang berobat? Anak saya sus. Oh adiknya. Nama adiknya siapa? Namanya Menafia sus. Umurnya berapa? Umurnya 19 tahun sus. Keluhan adiknya apa? Ini sus, akhir-akhir ini anak saya lihat suka lemas, terus pusing, terus kalau makan juga sus dia susah sus. Terus akhir-akhir ini badan anak saya juga saya lihat sus makin kurus, terus anak saya sering ngurungin di kamar sus. Oh gitu ya bu. Ini berobatnya umum atau BPJS ya? Umum aja sus. Oh gitu ya bu. Tunggu sebentar ya bu. Silakan sambil di ruang.
Setelah menunggu beberapa menit, pasien pun dipanggil untuk menemui dokter. Atas nama pasien Mona, silakan masuk. Ini dok pasien kita hari ini. Bu, boleh minta rupiah administrasinya? Saya tahu dulu ya. Oh, nama adik Mona ya? Usia 19 tahun. Dengan keluhan lemas, sering pusing, sulit makan, tubuh terasa lemas, dan sering mengurungkan diri di rumah ya? Nah, kalau boleh tahu kenapa adik sulit makan ya? Dia dok, karena kemarin ada teman saya yang bilang kalau saya mundur. Oh gitu ya. Kalau boleh tahu berat badan adik sebelumnya berapa ya? Kemarin 50 dok, karena dia itu jadi 40 dulu. Oh baik, bentar ya Bu ya. Terus bisa katakan ibu yang tadi ini untuk diperiksa sekarang ya? Baik dok. Mari bu, kita periksa. Kemudian perawat melakukan pemeriksaan dan pengkajian terhadap pasien. Selamat pagi dek. Perkenalkan saya perawat di Wisma Terkenal. Di sini saya akan melakukan pemeriksaan. Ini ya dek. Izin periksa matanya ya dek. Baik dek, pemeriksaannya sudah selesai. Nanti kita kembali ke dokter untuk menentukan diagnosanya. Setelah dilakukan pemeriksaan oleh perawat, pasien kembali ke ruang dokter untuk ditentukan diagnosa penyakit pasien. Ini dok, hasil pemeriksaan dek Mona. Oh baik, saya periksa dulu ya. Baik Bu, yang setelah dilakukan tadi pemeriksaan oleh perawat, dari hasil pemeriksaannya tekanan darah Dek Mona itu 130/80, pemeriksaan matanya terlihat pucat. Nah, dilihat dari keluhan Dek Mona tadi Bu, Dek Mona diagnosis anoreksia nervosa. Oh, anoreksia nervosa itu adalah gangguan makan Bu, di mana sehingga Dek Mona mengalami masalah kesehatan yang seperti badan lemas, berat badan turun, dan nervosa ini juga dapat membuat gangguan mental pada Dek Mona. Maka dari itu saya sarankan Dek Mona dibawa ke ahli gizi dan ke psikolog. Apakah Ibu bersedia? Biar saya buatkan apa ya Bu? Baik Bu, ini surat rujukan ke ahli gizi akan diantarkan nanti oleh perawat ya Bu. Baik Sus, silakan antar Baik ini. dok. Mari bu, saya. Kemudian, pasien masuk ke ruang ahli gizi untuk dilakukan konsultasi terkait masalah gizi pasien. Silakan duduk. Baik bu, ini ada pasien yang ingin konsultasi. Oh iya sus. Baik bu, saya izin pamit ya bu. Perkenalkan, nama saya Kevin. Saya yang bertugas pada hari ini. Baik bu, ini ada surat rujukan dari dokter. Jadi, adik yang bernama Mona ya, usia 19 tahun. Keluhannya lemas, sering pusing,
sulit makan, tubuh tambah kurus, dan sering mengurung diri dalam kamar yang jadi ada diagnosis dokter anoreksia nervosa. Jadi Bu, di sini kita akan konsultasi tentang gizi yang harus dipenuhi oleh adik Mona. Di sini ada brosur Bu. Di dalamnya terdapat makanan yang mengandung protein seperti ikan, tempe, tahu yang adik Mona bisa konsumsi nanti Bu, supaya gizi adik Mona bisa kembali. Baik Bu, apakah contoh makanan yang ada di brosur ini dapat menaikkan berat badan saya Bu? Bisa Bu, asalkan Dek Mona rutin memenuhi gizi tersebut. Demikian konsultasi kita pada hari ini. Semoga Dek Mona cepat sembuh ya Bu. Baik Bu, terima kasih ya Bu. Kami permisi dulu ya Bu. Ya Bu. Setelah berkonsultasi dengan ahli gizi, keesokan harinya pukul 11 pagi, Mona dan ibunya mendatangi psikolog untuk konsultasi terkait dengan masalah mental yang dialami Mona. Ya, siap masuk Ibu. Baik Ibu, adik, perkenalkan nama saya Nadia. Saya di sini ada psikolog yang akan membantu mengatasi masalah yang Ibu dan adik alami. Kalau boleh tahu Ibu, apa pernah Ibu datang kemari? Baik Bu, di sini saya ingin menjelaskan anak saya bahwasanya beberapa minggu kemarin anak saya melahirkan diet karena saya dapat ejekan dari temannya bahwasanya anak saya ini gendut, jelek. Padahal saya lihat anak saya ini tubuhnya udah ideal Bu. Tapi akhir-akhir ini juga karena anak saya dengan ejekan temannya, anak saya ini selalu memilih di kamar. Jadi saya takut untuk anak saya terganggu. Begitu ya Bu. Baik, jadi di sini kita akan konsultasi tentang nanti saya akan membantu merubah pola pikir serta perilaku dari adik ini terkait tentang berat badan, kemudian perilaku dietnya. Jadi Bu, sebelumnya berapa berat badan adik Mona? Melakukan diet sebelum diet berat badan anak saya 50. Dilakukan diet itu turun berapa kilo itu? Berat badannya turun jadi 47 kilo. Jadi berat badan Dek Mona ini kan sebelumnya sudah ideal. Nah, seharusnya perilaku diet ketat ini tidak perlu lagi Dek Mona lakukan. Apalagi itu bisa berdampak pada yang pertama pada kesehatan Dek Mona. Yang kedua pasti karena ejekan dari teman-teman Dek Mona pasti kan merasa sedih, kemudian merasa rendah diri karena dibilang gendut kan. Nah, jadi untuk kedepannya Dek Mona ini harus merubah pola pikirnya, tidak lagi melakukan diet ketat. Jadi harus makan yang teratur, makan yang seimbang. Kemudian kalau bisa untuk kedepannya, jika berat badan Dek Mona sudah mulai normal dan ideal, jangan lagi mendengarkan omongan-omongan orang, apalagi omongan teman, terutama terkait dengan penampilan fisik Dek Mona. Jadi jadilah diri Dek Mona sendiri, jangan memikirkan orang lain, karena standar untuk cantik itu nggak harus kurus, badan ideal pun sudah terlihat cantik jika kita percaya diri. Begitu Dek. Begitu ya Bu. Memang Bu, saya akan menjadi berat dan tidak menggunakan apa yang orang lain katakan. Saya menjadi diri saya sendiri. Baik, semoga apa yang saya sampaikan tadi bisa dijalankan ya Dek Mona, supaya mental Dek Mona bisa kembali seperti semula. Baik Ibu, mungkin itu saja konsultasi kita pada hari ini. Mungkin saya harap juga Dek Mona bisa kembali pulih tentang mentalnya. Terima kasih Bu. Ibu, sampai jumpa lagi.